Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu sehat dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Ketemu lagi dengan saya Mama Wildan. Ini sore hari ya teman-teman, sudah jam 5 lewat menjelang maghrib. Namun stok sayuran saya, isi kulkas saya kosong. Jadi mau nggak mau saya harus memetik sayuran untuk besok. Nah, kebetulan beberapa hari ke depan saya ada aktivitas yang lumayan sibuk, sehingga saya ingin memanen untuk sore hari ini kalau bisa cukup untuk 1 minggu ya. Ini ada cabai ya, kita panen. Karena memang sudah merah, sayang kalau tidak kita petik nanti ujung-ujungnya busuk. Cabai besar ya, cuma 1 batang tapi alhamdulillah ada buahnya meskipun hanya sedikit. Alhamdulillah bisa kita manfaatkan. Jadi ini di bawahnya ada bayam ya teman-teman. Ini juga mau saya panen, tapi saya manennya hanya saya potong karena dia jenis bayam yang besar ya, jenis bayam potong, bukan jenis bayam yang cabut. Kalau jenis bayam cabut tuh dia warna daunnya tuh hijaunya agak muda. Ini kan hijaunya hijau tua ya. Jadi memang jenis bayam potong. Ini dulunya saya awalnya itu memang di sini tempat menanam bayam. Saya campur dengan itu cabai besar tadi ya, meskipun cabainya cuma 1 batang. Ini saya nanamnya di ban ya. Jadi yang di atasnya cabai, yang bawahnya saya tanam atau saya campur tumpang sari dengan bayam potong. Nah, waktu itu bayamnya udah tua-tua, terus sudah saya cabutin semua. Kebetulan ada buahnya yang udah tua, saya taruh batangnya di situ, alhamdulillah tumbuh lagi. Namun kalau untuk tanaman bayam ya, itu memang lebih suka dengan air, jadi ya harus sering kita siram. Ini selanjutnya teman-teman, bayam Brazilnya sudah kayak bunga ya, kayak bunga mekar. Saya nggak ada bunganya, cuma daun semua. Tapi alhamdulillah tumbuh subur. Ini mau saya potong, tapi nanti nggak semuanya teman-teman. Kalau semuanya nanti malah kebanyakan tersisa nggak termakan, sayang, mubazir jadinya. Jadi ini nanti cuman kita ambil kira-kira 2 kali masak aja. Jadi ini saya potong agak ke bawah ya, karena biasanya saya nggak pakai gunting. Ini saya pakai gunting karena saya motongnya agak ke bawah, dia agak keras. Karena memang tujuannya supaya dia lebih pendek dan cabangnya lebih banyak lagi. Harapan saya tidak terlalu melebar, karena itu sudah melebar ya, udah keluar dari bannya. Nanti dari sisa sayur itu, batang-batangnya itu nanti kan cuma yang dimasak daunnya, itu bisa kita tanam lagi sebenarnya. Karena cukup mudah ya untuk menanam bayam Brazil. Jika teman-teman yang belum pernah menanam, silahkan dicoba untuk menanam bayam Brazil, karena saya yakin ini sangat mudah sekali, insya Allah akan berhasil. Yang penting ditanam di tanah dan disiram. Oke, untuk teman-teman semuanya yang belum menanam sayuran, baik terkendala dengan lokasi ataupun apa, itu sebenarnya bukan masalah ya. Yang penting kita coba dulu untuk menanam. Karena nanti kalau teman-teman sudah pernah mencoba untuk menanam, saya yakin itu akan menjadi hiburan tersendiri untuk kita. Kalau yang nggak ada lokasinya, mungkin bisa menanam di pot atau apa. Mungkin teman-teman juga bisa melihat yang tanaman saya, yaitu adanya menggunakan karung bekas beras atau apapun yang bisa kita manfaatkan. Jadi modalnya nggak terlalu besar, yang penting kita yang pertama dulu, modal yang utama adalah punya keinginan. Nah, kalau ada keinginan pasti ya akan kita lakukan. Ini juga cabai rawitnya sudah pada masak ya teman-teman, udah merah-merah. Saya ambil biasanya yang merah-merah saja, kalau yang masih belum merah nggak saya ambil, karena dia jenis cabainya cabai putih itu ya. Tapi ini agak banyak yang busuk, itu coklat-coklat itu nampak mungkin teman-teman di gambar itu. Itu karena memang curah hujan agak tinggi ya, sehingga pada busuk seperti itu, bahkan sampai rontok. Mana ada beberapa yang rontok itu. Dan nampaknya juga pupuknya juga
sudah kandungan pupuknya dalam tanah sudah mulai berkurang, sudah minta pupuk lagi. Sekali lagi saya ajak teman-teman semua, mari kita menanam. Setidak-tidaknya yang kita konsumsi ya teman-teman. Seperti sebelum-sebelumnya sudah pernah saya sampaikan bahwa kita menanam itu banyak keuntungan. Tapi yang paling utama adalah bisa menjadi hiburan kita ya. Dan nanti setelah kita mendapatkan hiburan, banyak lagi dampak yang lain yang kita dapatkan ya. Ini di bawahnya juga itu ada bayam, sebenarnya bayam liar tapi tetap saya manfaatkan, saya ambil, saya konsumsi. Ini mau saya potong lagi, saya gabungkan dengan yang tadi karena jenisnya dia sama-sama bayam potong atau bayam besar. Itu juga bercampur dengan kangkung. Ini rencananya kangkungnya juga mau saya potong ya, saya ambil. Nah, sudah lumayan subur, nanti kalau kita biarkan dia malah berbunga dan berbuah. Nah, ini dia. Ini udah agak sore ya teman-teman, agak gelap. Kangkung. Kalau saya sih biasanya cuma saya tumis aja ya teman-teman. Ditumis juga enak, dipecel juga enak ya teman-teman. Adakah rekomendasi untuk masakan kangkung yang lebih spesial lagi selain ditumis pakai saus tiram? Jika ada, komentarnya di bawah ya. Mana tahu bisa menjadi referensi saya untuk memasaknya. Jadi kalau kita menanam sendiri itu lebih sehat ya teman-teman. Juga nggak perlu ke warung. Jadi warung saya itu untuk sayur-sayuran terutama ya, cukup di pekarangan rumah saya ini. Alhamdulillah sudah bisa mencukupi kebutuhan sayur saya. Kecuali kalau yang jenis-jenis seperti wortel itu sampai sekarang saya belum berhasil untuk menanamnya. Saya pernah menanam itu tumbuh, daunnya subur, habis itu tahu-tahu busuk, nggak tahu kenapa. Atau karena mungkin di daerah saya nggak cocok ya, daerah saya kan panas, bukan daerah gunung. Jadi kita tidak pernah saya terutama saya pribadi tidak pernah memikirkan lagi untuk sayuran apa yang mau saya masak untuk minggu ini, untuk hari ini. Saya belum beli sayur, saya nggak pernah memikirkan seperti itu karena di samping rumah saya sudah banyak jenis sayuran, jadi saya tinggal memetik saja. Terkadang saya langsung saya masak, terkadang juga saya metik agak banyak seperti ini, saya stok di kulkas. Nah, jadi saya tinggal memikirkan untuk lauknya kira-kira apa ya. Nah, jadi kita tinggal beli proteinnya, protein hewaninya yang dibeli. Jadi untuk sayurannya nggak perlu. Bahkan saya berharap itu buah pun pengennya saya tanam, cuman waktunya juga belum ada, juga terkendala dengan bibit ya teman-teman. Yang paling utama adalah kendalanya pupuk kandang. Karena memang saya nggak ada ini ya, nggak punya ternak yang ini. Kalau punya ternak kambing mungkin bisa itu dimanfaatkan. Nah, di sini pun susah mau cari pupuk kandang. Pupuk kandang belum ada aja di tempat orang yang punya hewan itu sudah dipesan terlebih dahulu. Orang banyak digunakan untuk pupuk sawit ya teman-teman, karena pupuk kimia sekarang harganya mahal. Jadi orang banyak beralih ke pupuk kandang. Ini cabai ya, kawannya yang tadi ya teman-teman, cabai putih. Kalau untuk cabai saya masih beli ya, meskipun cuma sedikit karena memang saya nanam juga sedikit. Ini tomat saya sebenarnya mau saya potong, tapi sayang banyak buah yang kecil-kecilnya. Mau ganti yang muda pun saya belum sempat menyemai. Karena udah jelek ini, setiap agak besar sedikit dia busuk ya teman-teman. Jadi sebelum matang maunya harus sudah dipetik. Nah, itu dia tomatnya. Ini makanya hijau-hijau udah saya petik ya, karena takutnya busuk. Ini ubi rambatnya juga kemana-mana. Kayaknya besok kalau nanam ubi rambat jangan dekat-dekat dengan sayuran ya teman-teman. Jadi kemana-mana itu batangnya menutup. Oke, kita berpindah ke memetik terong ya teman-teman. Dari tadi banyak cerita aja ya teman-teman. Ini terongnya, jadi
cuma ada berapa biji itu, kayaknya lagi malas berbuah, mungkin kekurangan nutrisi kali ya. Nah ini dia terongnya, masih muda-muda ya teman-teman. Nah ini cuman ini sama yang tadi kayaknya yang udah tua, yang sisanya masih muda-muda, masih bisa tumbuh lebih besar lagi. Sayang kalau mau kita panen, biarkan di sana dulu. Toh sayuran yang lainnya juga masih banyak. Nah ini ada keningkir juga, kalau nggak kita petik nanti takutnya malah dia berbunga. Kalau udah berbunga itu jelek ya teman-teman. Ini aja udah banyak yang tumbuh di situ, karena dulu pernah terlewat jadi sampai kemana-mana. Jadi ini nggak ditanam ya teman-teman, dulu cuma nanam berapa ini, terus dia buahnya tua, terbang-terbang. Nah itu sampai masuk ke dalam jaring, pagar jaring saya. Ya di dalam kemarin banyak tumbuh kecil-kecil, tapi saya cabut ya, kan takutnya nanti terlalu banyak, nanti malah mengganggu tanaman yang lain. Nah ini dia, ini di dekat yang pintu masuknya masih banyak sekali. Di sebelahnya lagi dekat kebun itu ada juga teman-teman. Nah keningkir, selama ini keningkir saya kalau makan saya rebus, kata orang di apa namanya, dilalap itu enak ya teman-teman. Tapi saya belum pernah, karena memang kurang suka dengan yang namanya lalap. Tapi sebenarnya malah lebih sehat ya teman-teman. Jadi ini tumbuh alami ya teman-teman, nggak perlu kita pupuk pun bisa keningkir ini. Cuman kadang ada sebagian orang yang nggak suka dengan aromanya. Nah ini udah mulai gelap ya teman-teman, udah menjelang maghrib. Ini saya udah terburu-buru ini memetik daun pepaya Jepang. Udah panjang-panjang itu udah lewat, kalau nggak kita petik nanti malah semakin tinggi daunnya, semakin jarang-jarang. Nah ini teman-teman, lihatlah, udah mulai gelap ya. Panen kita hari ini, sore ini ya, mudah-mudahan cukup untuk 1 minggu. Di sana ada terong, ada cabai yang alhamdulillah lumayan, nanti bisa untuk menumis kangkung. Kemudian ada tomat itu sedikit, nanti bisa untuk bikin sambal. Nah itu kangkungnya lumayan banyak, bisa 2 kali masak. Kemudian bayam Brazil juga bisa 2 kali masak itu teman-teman. Itu ada keningkir, di bawahnya ada bayam, bayamnya lumayan, itu juga bisa 2 kali masak ya teman-teman. Kalau untuk saya, keluarga saya kebetulan sedikit anggotanya ya teman-teman. Itu ada daun pepaya Jepang, alhamdulillah. Kalau pepaya Jepang itu selalu nampak seger ya teman-teman, hijau. Jadi ini panen saya teman-teman, warnanya banyak yang hijau ya. Nah jadi sayuran saya itu cuman sayuran-sayuran deso ya teman-teman, yang mudah ditanam. Terima kasih teman-teman yang sudah menonton video saya. Jangan lupa subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.